Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam jam ibadah sektor kita atau pertanyaan sektor. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Sepanjang hari ini Tuhan, sejak pagi hingga malam hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami merasakan juga betapa Engkau sungguh baik setia kepada kehidupan kami ini. Tibalah kami waktunya Tuhan untuk bersekutu denganmu, mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Bersabdalah Bapa kepada kami, agar kami juga dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami mampu Tuhan memahami, mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada minggu ini yaitu hidup rukun dengan sesama. Khotbah kita yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Membaca pasal 13 kitab Ibrani ini, penulis kitab ini memulai dengan sebuah kalimat yang singkat, tegas, penting dan mengandung makna yang begitu dalam. Sebagaimana kita bacakan tadi di ayat yang pertama, dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ini merupakan suatu perintah kepada penerima dan pembaca mula-mula, supaya mereka memelihara kasih, hidup dalam kasih sebagai saudara dalam Tuhan. Kita pernah mendengarkan ucapan atau kata Philadelphia yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan yang wajib untuk dihidupi oleh semua gereja dan orang percaya di muka bumi ini. Surat Ibrani ini juga menekankan bagi kita betapa pentingnya memelihara kasih persaudaraan. Berarti sebelumnya sudah ada kasih dalam persaudaraan yang begitu kuat terjalin, dan kita perlu dan harus memelihara dengan baik. Tentang persaudaraan tidak boleh diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Persaudaraan itu harus dibangun dengan kasih Allah, dan tentu bukan kasih yang berpura-pura. Di sini orang-orang Ibrani dipandang telah memiliki kasih persaudaraan ini seorang kepada yang lain. Sekalipun pada masa tersebut bangsa Ibrani mengalami perpecahan dan kekacauan berat di antara mereka, baik itu mengenai berbagai macam persoalan-persoalan keagamaan maupun dalam hidup bermasyarakat. Namun masih ada kasih persaudaraan sejati yang terdapat di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini tampak dengan sangat jelas segera sesudah Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka menjadikan segala sesuatu kepunyaan mereka bersama dan menjual harta milik mereka untuk mengumpulkan uang, guna menopang hidup saudara-saudara mereka seiman. Semangat kekristenan adalah semangat kasih. Iman bekerja melalui kasih. Ibadah yang sejati adalah ikatan persahabatan yang paling kuat.
Sebutan persaudaraan di dalam kehidupan orang percaya mula-mula adalah mengacu kepada hubungan mereka dalam Tuhan. Orang-orang yang telah terikat dalam kasih Allah menyebut satu sama lainnya sebagai saudara. Sebutan saudara terhadap satu sama lainnya ingin menggambarkan betapa orang percaya itu hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, terikat dan saling mengasihi. Persaudaraan yang terjalin dalam kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, ekonomi, sosial, bahkan budaya yang berbeda. Di dalam dan oleh Kristus, mereka yang jauh sudah menjadi dekat. Yang selama ini berseteru telah diperdamaikan. Betapa kuasa Allah mengikat erat persaudaraan mereka. Secara implisit, orang-orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, menurut Rasul Paulus, adalah bagian dari orang-orang lemah dan orang-orang tertindas yang memerlukan uluran tangan dan pertolongan. Di dalam surah Ibrani tadi di ayat 3, Alkitab mengatakan kepada kita, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan demikian karena kita sendiri masih hidup di dunia. Manakala seseorang lengah dan tergoda oleh bujuk rayu kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan dan iblis, sehingga terseret oleh hawa nafsu dunia, kejahatan, dan dosa. Dan bukan tidak mustahil ia akan terseret ke jurang maut. Semasih kita tinggal di dunia, iblis dan setan akan terus menggerilya. Mereka akan coba berjalan ke sana kemari menggoda dan mempengaruhi orang-orang percaya. Tujuannya apa? Agar orang-orang percaya berbalik menjadi pengikut mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hati, agar dengan iman yang teguh kita tetap setia kepadanya. Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita dan semua orang percaya supaya kita memelihara kasih persaudaraan dan memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Rasul Paulus memberi nasihat dan peringatan itu bukan tanpa sebab. Secara tersirat, Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa memelihara kasih persaudaraan, memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, utamanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, di dalam namanya akan menguatkan ikatan atau pertalian persahabatan seperti layaknya saudara. Nah, tentu juga akan menguatkan tali persaudaraan antar warga untuk membangun jemaat yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kasih kita itu tidak hanya kepada orang yang kita kenal, atau kasih kita itu hanya kepada satu suku saja, melainkan juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kita perlu menganggap setiap orang yang perlu tumpangan adalah orang yang diutus Tuhan untuk kita tolong dengan kasih Kristus. Kristus telah memerintahkan kita para pengikutnya saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu, kita harus saling mengasihi sebagai saudara seiman dan terus memelihara kasih persaudaraan itu dengan tekun dan sungguh-sungguh melakukan segala perintah Kristus dengan dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Itulah tandanya kita mengasihi Kristus, dan dengan demikian kita dapat saling mengasihi sebagai saudara seiman dengan kasih Kristus yang dicurahkan Roh Kudus dalam hati kita. Memelihara kasih persaudaraan adalah perintah Allah kepada para pengikutnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, mengingat orang percaya telah menerima kasih dari Allah, sehingga hidup orang percaya bukan hidup yang berorientasi pada diri, tetapi hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup percaya adalah hidup dalam persekutuan yang menuntut untuk saling mengasihi. Kasih harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, entah itu dalam keluarga, masyarakat, dan dalam gereja. Betapa kasih persaudaraan harus dipelihara, seperti yang dipesankan kepada jemaat Philadelphia. Sesungguhnya kedatangan Kristus tidak akan lama lagi. Oleh karena itu kita harus benar-benar hidup dalam kasih persaudaraan ini, agar mahkota yang telah kita pegang tidak sampai lepas dari genggaman kita. Wahyu 3 ayat 11. Pada saat kedatangan Kristus, semua bangsa akan dikumpulkan dan dipisahkan, bagai memisahkan kambing dan domba. Dan kepada domba sang raja akan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Itulah bentuk kasih persaudaraan yang tidak memandang latar belakang apapun. Hari ini, malam ini saudara-saudara, marilah kita belajar menjadi jemaat yang memiliki kasih persaudaraan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas sabda firman-Mu kepada kami malam hari ini. Kami diajarkan Tuhan agar untuk saling mengasihi, dan kasih itu harus dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh orang lain, apakah itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun di dalam lingkungan gereja. Dan kasih persaudaraan ini juga harus kami pelihara dalam kehidupan kami, agar mahkota yang telah kami pegang tidak akan lepas Tuhan pada waktunya nanti. Bapa di surga, berikan kami kekuatan di dalam Roh Kudus Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati semua Tuhan, jemaat-Mu dimanapun, anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka yang bersekolah, mencari pekerjaan yang sudah bekerja Tuhan. Engkau pelihara kehidupan mereka Bapa, kasihani kami. Demikian kami juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, dimanapun Engkau utus kami untuk melayani, memberitakan Injil. Engkau berikan anugerah Tuhan, Engkau berikan karunia-karunia daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami kepada-Mu, terlebih Tuhan untuk malam hari ini, agar Engkau memelihara kami dalam istirahat kami. Ampunilah kami Tuhan atas dosa-dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.